Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Qala al-muallifu fi kitabi Lu'lu'il Maknun, ansariyuna muhajirun wa kana nafarun minal ansari bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil aqabati tsaniyah thumma raja'u ilal madinati. Falamma qadima awwalu man hajara ila Quba'in kharaju ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah hatta qadimu ma ashabihi fil hijrati fahum muhajiruna ansariyuna wa hum Zakwan bin Abdi Qaisin wa Uqbatu bin Wahbi bin Kaladata wal Abbasu bunu Ubadata bin Natlata wa Ziyadu bunu Labidin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qila kana minal ansari muhajiruna li'anna al-madinata kanat dara syirkin faja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah faqad akhrajan Nasaiyu bis sunani kubra bisanadin sahihin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa inna Aba Bakrin wa Umar wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu minal muhajirin li'annahum hajarul musyrikin wa kana minal ansari muhajiruna li'annal madinata kanat daro syirkin faja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina wa ba'du. Al-ikhwatul kiram, pelajaran yang lalu kita telah menjelaskan tentang hijrah, bahwasanya ada sebagian daripada kaum Ansar yang mereka hijrah kepada Nabi SAW ke kota Makkah. Karena ketika itu Madinah masih merupakan daru kufrin, negeri yang tidak terdapat padanya kaum muslimin kecuali sedikit. Kemudian ketika ada perintah hijrah, maka mereka hijrah ke kota Madinah. Karena itulah mereka disebut kaum Ansar yang berhijrah. Ya, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, mereka pun kembali ke kota Madinah. Kita lanjutkan insyaallah pada tema berikutnya, intizarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idna lahu bil hijrah. Tafadhal Ustaz. Intizarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-izna lahu bil hijrah. Wa hakadha lam yamdi shahrani aw aktsaru ala bai'atil aqabati tsaniyati hatta lam yabqa bi Makkah minal muslimin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Aliyun radhiyallahu anhuma au maftunun mahbusun au maridun au dha'ifun anil khuruji. Nah, kemudian setelah Rasulullah perintahkan para sahabat berhijrah, Nabi menunggu diri beliau diberi izin Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Belum lagi berjalan 2 bulan atau lebih sedikit setelah terjadinya Bai'at Aqabah yang kedua, ya, sehingga tak lagi bersisa di kota Makkah kecuali, ya, tak bersisa lagi di kota Makkah dari kaum muslimin kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Ali. Kemudian ada segelintir orang yang mereka disiksa, tak boleh keluar meninggalkan kota tersebut, maftun, mahbus, dikurung, dipenjara oleh keluarganya, atau gara-gara yakni penyakit, atau mereka yakni memang lemah tak bisa keluar meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Artinya berselang dari 2 bulan saja setelah Rasulullah SAW perintahkan sahabat hijrah, berbondong-bondonglah kaum muslimin meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Sehingga tinggallah kaum muslimin di Makkah hanya segelintir orang saja, Nabi, Abu Bakar, Ali, dan orang-orang yang tak bisa hijrah karena dikurung oleh keluarganya, dipenjara, sakit, atau memang dia tak mampu hijrah karena kelemahannya.
dari golongan kaum wanita dan anak-anak. Naam. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu katsiran ma yasta'zinu Rasulullah bil hijrati fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'jal la'alla Allah ya'jalu laka la'alla Allah yaj'alu laka sahiban fayatma'u Abu Bakrin an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sahib. Adapun Abu Bakar Siddiq berkali-kali dia minta kepada Rasulullah agar diberi izin untuk hijrah. Namun Rasulullah SAW selalu katakan kepadanya, la ta'jal, jangan tergesa-gesa. La'alla Allah ja'alaka sahiban, semoga Allah akan memberikan kepadamu sahabatmu berhijrah, temanmu berhijrah. Semoga ada yang akan menjadi temanmu dalam berhijrah. Maka Abu Bakar sangat berharap kalaulah Rasulullah SAW menjadi sahabatnya dalam berhijrah. Naam. Rawal Imam al-Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat bi hadits al-hijrati at-tawil fahajara man hajara qibala al-Madinah wa raja'a ammatu man kana hajara bi ardil Habasyati ila al-Madinah wa tahajjaza Abu Bakr wa tajahhaza Abu Bakrin qibala al-Madinati faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislik fa inni arju an yu'zana li faqala Abu Bakrin wa hal tarju dhalika bi abi anta qala na'am fahabasa Abu Bakrin nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashabahu wa alafa rahilataini kanata inda waraqal samri kanata indahu waraqas samuri wa huwal khabatu arba'ata ashhur. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah ketika berbicara tentang kisah hijrah yang panjang kisahnya, di antaranya dia mengatakan maka berangkatlah berhijrahlah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah orang-orang. Dan semua atau kebanyakan sahabat-sahabat yang sebelumnya telah hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, mendengar Nabi telah izinkan hijrah kota Madinah, mereka pun berupaya untuk pulang, meninggalkan negeri Habasyah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan adapun Abu Bakar Siddiq, maka dia telah menyiapkan berbagai macam bekalnya untuk hijrah ke kota Madinah. Tapi Nabi selalu berkata kepadanya, ala rislika, jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya aku berharap agar aku diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Ya. Maka Nabi sangat berharap Abu Bakar menemaninya manakala keluar izin daripada Allah untuk hijrah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang menunggu perintah Tuhannya. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, apakah engkau berharap saya menjadi sahabatmu ya Rasulullah, aku tebus anda dengan ibuku atau dengan ayahku? Kata Nabi, ya. Maka Abu Bakar pun menyiapkan bagi dirinya perlengkapan hijrah untuk menjadi sahabat bagi Nabi SAW. Dan dia pun telah menyiapkan 2 unta yang akan ditunggangi mereka untuk berhijrah. Dan terus Abu Bakar menyiapkan unta tersebut dengan memberikan makanannya daripada daun-daun pohon as-samr atau al-khabat selama beberapa bulan sebelumnya. Nah, 4 bulan sebelum hijrah dia telah siapkan yakni unta tersebut agar menjadi tunggangan mereka manakala pergi hijrah. Naam. Ijtima'u Quraisyin fi darin nadwati wa i'timaruha ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kita pindah kepada topik berikutnya, berkumpulnya kaum Quraisy di tempat musyawarat mereka yang bernama Darun Nadwa. Mereka bermusyawarat bagaimana caranya agar mereka dapat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarat lahu syi'atun wa ashabun min ghairihim bi ghairi baladihim wa ra'au khuruja ashabihi minal muhajirina bizararihim wa nisaihim wa amwalihim ilaihim arafu annahum qad nazalu daran wa asabu minhum mana'atan
لأن الأنصار قوم أهل حلقة وبأس فشعروا بخطورة الأمر وخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأن يجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن قلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي ذلك اليوم الذي ابتعدوا له يوم الزحمة وكان ذلك في يوم الخميس 26 من صفر سنة 14 من البعثة أي بعد 3 أشهر من بيعة العقبة الثانية ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل الرأي والعقل فيهم وهم من Tatkala Quraisy melihat Rasulullah SAW telah memiliki orang-orang yang mempertahankannya, memiliki para sahabat-sahabat kaum Ansar yang membelanya, yang mereka bukan mereka bukan berasal dari Quraisy, bukan dari negeri mereka. Ya, maka mereka melihat dengan keluarnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW dari kaum muslimin di kota Mekah membawa anak istri mereka hijrah, membawa harta mereka hijrah kepada Nabi yang mulia SAW. Nah, maka mereka melihat bahwasanya mereka telah tenang, tentram di sana. Ya, dan mereka telah mendapatkan tempat yang akan menjaga mereka, membela mereka, mempertahankan mereka daripada teror kaum kafirin Quraisy. Ya, karena mereka ketahui kaum Ansar adalah orang-orang yang kuat, mereka siap dalam berperang, mereka punya persenjataan, maka mereka merasa hal ini akan membahayakan mereka. Mereka begitu keluar, mereka begitu takut Rasulullah SAW keluar bergabung bersama mereka. Mereka khawatir Nabi kalau keluar meninggalkan negeri Mekah bergabung dengan mereka, Nabi akan mampu membawa pasukan besar untuk memerangi mereka. Maka mereka pun berkumpul satu tempat yang bernama Darun Nadwah, dan dia adalah merupakan rumah Qusay bin Kilab, nenek moyang mereka bersama. Ya, yang telah lama dijadikan tempat itu sebagai tempat musyawarah. Mungkin kita menyebut di tempat gedung ya permusyawaratan rakyat. Berkumpullah mereka di sana. Yang mana Quraisy telah menjadi kebiasaan mereka jika ada hal-hal genting mereka kumpul bermusyawarah di sana. Mereka bermusyawarah apa sekiranya yang dapat dilakukan untuk mencegah Rasulullah SAW agar jangan pergi meninggalkan kota Mekah. Ya, itulah jahatnya mereka Quraisy. Untuk meninggalkan kota Mekah pun tak bisa Nabi SAW. Para sahabat pun demikian. Di negeri Mekah mereka juga tak aman, tak diberikan hak ajazi mereka untuk menyembah Allah SWT. Inilah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kejam. Ya, seharusnya mereka ketika Nabi tinggalkan mereka sudah selesai urusan mereka. Tapi enggak, mereka tak ingin Rasulullah keluar. Mereka khawatir Rasulullah memerangi mereka. Padahal mereka yang memerangi Rasulullah, mereka memerangi kaum muslimin, mereka mencari kaum muslimin, mereka mengambil harta kaum muslimin. Ya. Mereka menamakan hari tersebut dengan hari Az-Zahmah. Az-Zahmah maknanya adalah hari yang ramai karena mereka berkumpul semua dalam tempat tersebut untuk bermusyawarah. Dan hal itu terjadi pada hari Kamis, tepatnya pada hari ke-26 dari bulan Safar tahun ke-14 setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Jadi 14 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi, masuk tahun ke-14. Ya, atau kira-kira setelah 3 bulan dari terjadinya perjanjian Aqabah kedua antara Nabi dan kaum Muhajirin, kaum Ansar maksudnya. Ya, mereka datang di musim haji membayar Nabi SAW yang jumlah mereka 82 orang. Ya. Dan kala itu tidak ada seorang pun daripada tokoh Quraisy kecuali hadir menghadiri perkumpulan tersebut. Dan di antara yang hadir itu di antaranya adalah wahum min Bani Makhzum Abu Jahl bin Hisham. Ya, dari setiap suku hadir. Di antaranya dari suku Bani Makhzum adalah Abu Jahal sendiri, Amr bin Hisham. Wa min Bani Abdi Syamsin Utsbatu
wa Syaibatu bana Rabi'ah wa Abu Sufyan bin Harbin. Dan dari kabilah Bani Abdi Syams ada 3 tokoh penting, Utbah, Syaibah. Kedua-duanya adalah anak Rabi'ah dan Abu Sufyan bin Harbin. Naam. Wa min Bani Naufal bin Abdul Manaf Tu'aimatu bin Adi wa Jubair bin Mut'im wal Harith bin Amir. Dan di antara suku Bani Naufal bin Abdi Manaf ada Tu'aimah bin Adi yang nanti dia mati pada perang Badar dalam keadaan kafir, ya'dzan billah, dan Jubair bin Mut'im yang nanti akhirnya dia masuk Islam dan Islamnya baik, dan Al Harith bin Amir. Naam. Wa min Bani Abdiddar An-Nadr bin Al Harith. Ya, dan dari suku Bani Abdiddar utusan mereka adalah An-Nadr bin Harith yang terbunuh dalam keadaan kafir pada perang Badar. Wa min Bani Asad bin Abdul Uzza Abul Bakhtari bin Hisham wa Zam'atu bin Aswad wa Hakim bin Hizam. Naam. Dan dari suku Bani Asad bin Abdul Uzza utusan mereka adalah Abul Bakhtari bin Hisham yang nanti dia mati pula dalam perang Badar, dan Zam'ah bin Aswad ya yang juga mati dalam perang Badar Al-Kubra, dan Hakim bin Hizam yang masuk Islam dan nanti kelak baik keislamannya. Naam. Wa min Bani Sahmin Nubayhu wa Munabbih bin Hajjaj. Ya, dan dari suku Bani Saham Nubaih dan Munabbih, dari mana kedua-duanya adalah merupakan anak Al-Hajjaj yang keduanya mati nanti dalam perang Badar, terbunuh. Naam. Wa min Bani Jumahin Umayyah bin Khalaf wa ghairuhum mimman la yu'addu min Quraisy. Dan dari tokoh Bani Jumah, pemimpin mereka adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah tuannya Bilal yang menyiksa Bilal, yang menyeret Bilal di padang pasir Makkah di siang hari, menyiksanya, menimpakan batu di atas baju di atas dadanya tak berbaju, dan nanti dia akan mati pula di tangan Bilal dengan pedangnya Bilal pada peperangan Badar Al-Kubra. Dan masih ada lain-lainnya daripada tokoh-tokoh Quraisy yang tidak disebutkan oleh sejarah rincian namanya. Naam. Falamma ja'a al-yawmu allazi ta'addu lah. Itta'adu. Falamma ja'a al-yawmu allazi ta'addu lah. Wa dhalika fi safarin ba'da 3 ashhurin min bai'atil aqabati tsaniyah. I'taradahum iblisu la'anahu Allah fi hay'ati shaykhin jalilin alaihi battun fawaqafa ala babid dar. فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا قالوا أجل فدخل معهم لعنه الله. Masya Allah. Pada hari yang telah mereka sepakati bersama, itu terjadi bulan Safar, ya setelah 13 tahun, setelah 3 bulan terjadinya perjanjian Bai'atul Aqabah. Yang kedua, kesepakatan kaum Ansar dan Nabi. Ya, maka datanglah iblis alaihi la'natullah dalam bentuk seorang laki-laki yang telah tua renta, memakai pakaian luar yang pakaiannya kasar, terbuat daripada kain yang tebal. Ya, dan dia berdiri di depan pintu tempat musyawarah tersebut. Tatkala mereka melihat dia berdiri di pintu, mereka bertanya, "Engkau ini siapa wahai orang tua?" Dia berkata, "Aku adalah seorang tua yang datang dari negeri Najd." Ya. Dia orang tua itu maksudnya, aku mendengar apa yang kalian telah sepakati untuk berkumpul di sini. Maka aku datang, dia menyebutkan dirinya, maka dia datang untuk mendengarkan apa yang kalian katakan. Boleh saja dia dapat memberikan manfaat dan nasihat untuk kalian dengan pengalamannya. Maka mereka berkata, kalau begitu masuklah. Maka dia pun masuk bersama-sama mereka. Jadi dalam musyawarah itu ada di tengah-tengah mereka iblis alaihi la'natullah.
dalam bentuk seorang laki-laki yang telah tua dari Najd. Mengapa dia katakan dari Najd? Ya, jawabannya karena kalau dikatakan dia dari ahli Tihamah, dia tidak akan diterima masuk, karena mereka tahu ahli Tihamah itu lebih condong kepada Nabi, membela Nabi, pro kepada Nabi. Jadi ada Najd, ada Tihamah. Ya, kaum Ansar dari tempat namanya Tihamah, itu nama tempat, nama gunung Tihamah. Ya, maka bergabunglah bersama mereka iblis. Naam. فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان من أمره ما قد رأيتم فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا فتشاوروا ثم قال قائل منهم وهو أبو البختري بن هشام احبسوه بالحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشبهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم حتى يأتيه الموت. Maka mereka pun berkata satu sama lain, sungguhnya Muhammad ini sebagaimana telah kalian ketahui bagaimana sepak terjangnya. Demi Allah kita tak pernah merasa aman daripadanya jika dia nanti datang memerangi kita dengan orang-orang yang telah mengikutinya dari orang-orang di luar kita sana, maksudnya dari kaum Ansar, dari penduduk kota Yathrib. Maka sepakatilah apa tindakan yang harus kita ambil. Mereka pun bermusyawarah. Maka berkatalah salah seorang mereka yang memberikan usulan, namanya Abul Bakhtari bin Hisham. Menurut saya sebaiknya Muhammad itu kita penjara saja. Kita borgol, kita rantai, ya, kita pasung dia, kemudian kita kunci pintunya penjara tersebut. Kemudian tunggulah sampai datang kepadanya kematian. Sebagaimana hal ini yang dahulu diperbuat orang untuk para penyair, sebagaimana Nabi Zuhair dan para penyair-penyair yang dipasung oleh kaumnya sehingga akhirnya mereka mati dalam keadaan terpasung. Ini usulan pertama. Ya, dahulu kala ada para penyair yang terkenal seperti Zuhair, An-Nabighah yang mereka terkenal dengan syairnya, yang mereka bisa menghancurkan dua suku agar berperang mendamaikan, yang peran mereka begitu penting kala itu. Mereka ditakuti, mereka disegani, kadang-kadang mereka dimusuhi, ya mereka dipenjara, dipasung dan dibiarkan sampai kematian datang kepada mereka. Jadi ini usulan pertama. Rantai Muhammad, borgol dia, pasung dia sebagaimana diperbuat kepada para penyair yang dahulu. Naam. Qala Syekh An-Najdi wa huwa iblis la'anahu Allah la wallahi ma hadza lakum bi ra'yin wallahi la in habastumuhu kama taquluna la yakhrujanna amruhu min wara'il bab alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabihi fala awshaku an yathibu alaikum fayantazi'uhu min aydikum summa yukathirukum bih hatta yaghlibukum ala amrikum ma hadza lakum bi ra'yin panzuru fi ghairihi. Maka iblis yang ketika itu menjelma dalam laki-laki tua dari Najd berkata, la'anahullah. Ya, la wallah, kata iblis, tidak demi Allah. Iblis bersumpah juga dengan nama Allah. Tidak demi Allah. Karena iblis juga mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya, pencipta alam semesta. Kata iblis, tidak demi Allah. Ini pendapat yang tak benar. Demi Allah sekiranya kalian penjarakan dia, ya, sebagaimana yang akan katakan, maka akan keluarlah kabar berita tentang dari penjara, ya, dari belakang pintu ini yang telah kalian tutup, kalian bermusyawarah padanya, akan sampai kepada kawan-kawannya. Maka mereka kelak akan datang untuk membebaskannya, memerangi kalian dan akan mengambilnya kembali dari tangan-tangan kalian. Kemudian dia akan memerangi kalian dengan seluruh pasukannya dan mengalahkan kalian atas urusan kalian ini. Ini bukanlah pendapat yang benar, cobalah cari pendapat lain. Nah, inilah dia fungsi iblis itu datang, ya, untuk meluruskan pendapat yang salah. Kata iblis, kalau kan penjara dia, borgol dia,
nanti akan keluar informasinya sampai ke kaumnya, kepada sahabat-sahabatnya. Nanti mereka akan datang membebaskannya. Kalau dia sudah keluar memerangi kalian dengan seluruh pasukannya, habislah kalian. Nah. ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أزهرنا فننفيه من بلادنا فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع وتعود لنا وحدتنا وألفتنا كما كانت. Ada yang kedua berpendapat, ya, menurut dia sebaiknya Muhammad kita usir dari negeri kita ini, kita keluarkan dia dari tengah-tengah kita. Ya, jangan lagi bermukim di negeri kita. Jika dia telah keluar dari negeri ini, demi Allah kita tak peduli mau kemana dia pergi, biarkan dia dengan urusannya. Ya, kita tak usah pikirkan di mana dia pergi, di mana dia akan turun singgah. Ya, biarkan dia dengan urusannya. Yang penting kita kembali bersama-sama, kita perbaiki urusan kita. Kita akan perbaiki persatuan kita sebagaimana sedia kala. Yang penting person ini, sosok ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, ini pendapat kedua. Biarkan dia mau pergi kemana, mau datang kemana, mau singgah di mana, enggak urusan kita lagi. Yang penting urusan kita di tempat kita ini kita perbaiki kembali. Segala macam perselisihan antara kita, perpecah belahan antara kita, semua kita perbaiki kembali setelah mengusirnya. Apa kata iblis penasihat yang ikhlas? Tafadhal. قال الشيخ النجدي لعنه الله لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به فوالله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد دبروا فيه رأيا غير هذا. Ya. Maka berkatalah iblis yang dalam wujud Syekh An-Najdi, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. La wallah, demi Allah aku tak setuju. Ini bukanlah pendapat yang benar. Tidakkah kalian mengetahui bagaimana indahnya retorikanya? Betapa indahnya perkataannya memikat. Ya, dia dapat mengikat hati-hati manusia dengan apa yang dia bawa. Ya, demi Allah, seandainya kalian lakukan itu, kalian usir dia, kalian tak pernah merasa aman. Nanti dia akan singgah pada satu kampung daripada kampung-kampung Arab. Kemudian mereka bersatu, datang bersama-sama untuk memerangi kalian di negeri kalian ini. Mungkin tidaklah ada, ya, boleh saja mereka berkuasa mengambil hal ini dari kalian, kekuasaan dari kalian. Kemudian boleh saja mereka akan melakukan berbagai macam hal terhadap kalian, membantai kalian, membunuh kalian. Maka ini bukanlah pendapat yang benar. Carilah pendapat lain. Ini nasihat iblis. Ya. Kalau akan usir dia, nanti dia akan datang dengan orang-orang yang diperdayanya, orang-orang yang ikut dengannya, habislah kalian. Carilah pendapat lain. Nah. Faqala kabiru mujrimi Makkah Abu Jahl bin Hisham la'anahu Allah. Wallahi inna li fihi la ra'yan ma arakum waqa'tum alayhi ba'du qalu ma huwa ya abal hakam qala ara an na'khuza min kulli qabilatin patan syabban jalidan nasiban wasitan fina summa nu'ti kulla fatan minhum sayfan sariman summa ya'madu lillah fayatribuhu biha darbata rajulin wahid summa ya'madu ilaih fayatribuhu biha darbata rajulin wahidan rajulin wahidin fayaqtuluhu panastariha minhu fa innahum iza fa'alu dhalika tafarraqa damuhu fil qabaili jami'an
falam yaqdir banu abdi manafin ala harbi qaumihim jami'an faradu minna bil aqli fa aqalnahu lahum. Maka berkata iblis, maka berkatalah pembesar daripada tokoh kafir Quraisy Makkah namanya Abu Jahal bin Hisham, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Demi Allah, aku punya ide, aku punya pendapat yang kalian belum terpikir ke arah itu. Ya, maka mereka bertanya, apa pendapatmu? Berkata Abu Jahal, menurut saya kita ambil daripada setiap suku-suku kita ini, daripada utusan-utusan kita ini, orang yang kuat, yang memiliki keahlian dalam bertempur, berperang, memiliki nasab yang baik di tengah-tengah kaumnya, orang yang paling ideal di antara suku tersebut. Kemudian kita berikan kepada setiap mereka belati, atau kita berikan kepada setiap mereka pedang. Ya, kemudian mereka secara bersama-sama, secara serentak menikam Muhammad, membunuh Muhammad dengan bersamaan. Setelah itu kita akan istirahat. Sesungguhnya mereka, ya, jika telah melakukan hal itu kepada Muhammad, maka berarti seluruh suku itulah yang telah membunuh Muhammad, karena setiap suku mengutus perwakilannya. Dan tentunya suku Muhammad, Banu Abdi Manaf, tak akan mungkin mampu membalas, memerangi semua suku-suku di bawah Quraisy ini. Kalau mereka tak mampu, pasti mereka menerima daripada setiap kabilah tersebut untuk memberikan tebusan berupa unta. Maka kita bayar tebusan kepada Bani Abdi Manaf. Dalam hukum mereka, satu nyawa itu diganti dengan 100 ekor unta. Kata mereka, kita banyak, kita patungan, kita bunuh Muhammad, kita ganti tebus, bayar tebusan kepada keluarganya Bani Abdi Manaf. Sekiranya mereka ingin perangi kita semua, tak sanggup mereka, karena suku kita banyak, darah Muhammad tercecer pada setiap suku. Inilah pendapat siapa? Abu Jahal. Naam. وقال الشيخ النجدي لعنه الله القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي غيره ووافق القوم على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع ورجع القوم إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. Ya, berkata Syekh An-Najdi, jelmaan iblis alaihi la'natullah, pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh laki-laki ini, maksudnya Abu Jahal. Inilah pendapat yang benar. Aku tak melihat ada pendapat lain yang lebih baik daripada pendapat ini. Maka mereka pun sepakat untuk mengeksekusi pendapat tersebut. Pendapat yang tentunya berlumuran dengan dosa. Ya, mereka pun segera pulang masing-masing ke kaumnya. Mereka bersiap-siap untuk menjalankan apa yang telah mereka sepakati tersebut, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar berikutnya? Tunggu saja di kesempatan akan datang insyaallah. Kalau tak sabar antum baca sendiri bukunya. Kalau enggak paham, belajar seminggu ini bahasa Arab sama Ustaz Ibrahim. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.